Apakah selama ini Anda merasa sudah hidup sehat, tapi tiba-tiba saja gula darah melonjak, kolesterol naik, atau badan terasa sakit-sakitan? Atau mungkin ada orang tua di sekitar Anda yang sering mengalami hal ini? Hati-hati, karena mungkin saja Anda atau orang tua Anda sedang menimbun racun senyap di dalam tubuh setiap hari, tanpa disadari. Racun senyap ini datang dari sesuatu yang selalu kita anggap sebagai makanan pokok dan sumber energi, yaitu nasi putih. Ya, Anda tidak salah dengar. Makanan yang selama ini kita makan 3 kali sehari ternyata bisa menjadi pemicu utama berbagai penyakit kronis, bahkan kematian dini pada lansia. Jangan sepelekan kebiasaan yang terlihat sederhana ini, karena dampak yang ditimbulkan bisa sangat fatal dan mengancam kehidupan di usia senja. Tentu Anda tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video kali ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di kanal Sahabat Lansia Sehat. Sebuah kanal yang didedikasikan untuk kita semua, para lansia yang ingin tetap produktif, bugar, dan jauh dari penyakit. Saya teringat salah satu pasien saya, Ibu Lulu, seorang lansia berusia 62 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan gula darah yang sulit terkontrol, padahal beliau merasa sudah mengurangi porsi nasi dan menjauhi makanan manis. Beliau bingung, "Dok, saya sudah pantang ini itu, tapi kenapa gula saya tetap tinggi?" Setelah saya telusuri lebih dalam pola makannya, saya menemukan beberapa kebiasaan kecil yang dianggapnya sepele, yang ternyata menjadi akar dari masalahnya. Nasi putih yang selalu beliau makan 3 kali sehari, ditambah kebiasaan ngemil gorengan dan minum teh manis, ternyata menjadi kombinasi maut yang tanpa sadar menggerogoti kesehatannya. Saya ajak beliau untuk mengubah kebiasaan kecil ini sedikit demi sedikit, dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu 3 bulan, gula darah Ibu Lulu kembali normal, berat badannya turun, dan beliau bisa kembali aktif dengan energik seperti dulu. Kisah Ibu Lulu ini membuktikan perubahan kecil bisa memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kesehatan kita. Dan inilah yang ingin saya bagikan di video kali ini, tentang alasan kenapa nasi putih bisa disebut pemicu utama kematian dini pada lansia. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam dunia medis, nasi putih seringkali dianggap sebagai karbohidrat sederhana yang memiliki indeks glikemik tinggi. Indeks glikemik ini adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan dapat menaikkan kadar gula darah dalam tubuh. Bayangkan seperti tsunami yang tiba-tiba datang dengan ombak besar. Nah, nasi putih yang kita konsumsi, terutama dalam jumlah banyak, akan memicu tsunami gula di dalam darah. Lonjakan gula darah yang terjadi berulang kali ini akan membebani pankreas, organ yang memproduksi insulin untuk menurunkan gula darah. Lambat laun, pankreas akan kelelahan dan resistensi insulin pun terjadi. Inilah awal dari berbagai penyakit mulai dari diabetes tipe 2, peradangan kronis, hingga kerusakan pembuluh darah. Perlu dipahami, nasi putih memang tidak serta-merta menjadi musuh. Namun seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita juga ikut menurun. Tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam memproses karbohidrat sederhana seperti nasi putih. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijak dalam memilih sumber energi agar tubuh tetap berfungsi optimal. Mari kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas, apa saja 7 jebakan maut dari nasi putih yang harus kita hindari. Nasi putih bukan sumber energi terbaik. Bapak dan Ibu, mari kita luruskan pandangan yang keliru ini. Banyak dari kita meyakini bahwa nasi putih adalah sumber energi utama yang wajib ada di setiap piring makan. Anggapan ini sudah tertanam kuat sejak kita kecil. Kita sering mendengar anjuran untuk makan nasi banyak biar bertenaga. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah dan kebutuhan energi pun bergeser. Nasi putih, sebagai karbohidrat sederhana, memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, nasi putih akan sangat cepat diubah menjadi gula di dalam tubuh. Proses yang cepat ini menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam, seperti gelombang pasang yang tiba-tiba datang. Alih-alih memberikan energi yang stabil,
Lonjakan gula ini justru membebani pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Setelah lonjakan yang tinggi, gula darah akan kembali turun dengan drastis, sehingga kita merasa lemas, mudah lelah, dan cepat lapar lagi. Inilah yang membuat banyak lansia merasa tidak bertenaga meskipun sudah makan nasi dalam porsi besar. Sebagai seorang dokter, saya telah melihat banyak kasus di mana kebiasaan ini memicu kelelahan kronis dan penurunan kualitas hidup. Pasien merasa tidak produktif, mudah mengantuk, dan sulit fokus. Mereka menganggap ini adalah bagian normal dari penuaan, padahal masalahnya ada pada pola makan. Mereka tidak menyadari bahwa energi yang mereka dapatkan dari nasi putih itu hanya bersifat sesaat, seperti bahan bakar yang cepat habis. Lalu, apa solusinya? Ganti sumber energi utama Anda. Jangan lagi mengandalkan nasi putih sebagai sumber energi satu-satunya. Beralihlah ke sumber energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pilihlah protein dan karbohidrat kompleks sebagai sumber tenaga harian Anda. Protein dari ikan, ayam, telur, dan tahu tempe akan memberikan energi yang lebih tahan lama dan juga sangat penting untuk menjaga massa otot yang cenderung menyusut seiring bertambahnya usia. Karbohidrat kompleks dari nasi merah, ubi jalar, singkong, atau sayuran berserat tinggi akan melepaskan gula ke dalam darah secara perlahan. Ini seperti memasak dengan api kecil yang konstan, memberikan energi yang stabil tanpa lonjakan dan penurunan yang berbahaya. Dengan cara ini, tubuh Anda akan tetap bertenaga sepanjang hari tanpa merasa lemas dan lapar. Mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah, tapi ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan Anda di masa tua. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah memiliki energi yang stabil dan berkualitas, bukan energi yang hanya bersifat sementara. 2. Makan nasi dengan lauk tinggi karbohidrat. Ini adalah jebakan maut yang seringkali tidak disadari, bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di keluarga kita. Saya menyebutnya nasi makan nasi. Maksudnya kita makan nasi putih, yang sudah merupakan sumber karbohidrat. Lalu, lauk pendampingnya juga adalah makanan tinggi karbohidrat olahan. Contohnya, nasi dengan mie instan, nasi dengan perkedel kentang, nasi dengan bakwan, atau nasi dengan kentang goreng. Kombinasi ini sangat berbahaya karena menumpuk gula dalam jumlah besar dalam satu kali makan. Nasi putih sudah memiliki indeks glikemik yang tinggi, lalu ditambah lagi dengan karbohidrat olahan yang juga mudah diubah menjadi gula. Ini bukan lagi tsunami gula, tapi badai gula yang datang tanpa henti. Lonjakan gula darah yang ekstrim dan berulang kali ini adalah pemicu utama peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini seperti api kecil yang terus-menerus membakar pembuluh darah dan organ-organ penting. Jika dibiarkan, peradangan ini akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, menjadikannya kaku dan rentan terhadap penumpukan plak kolesterol. Inilah yang kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Sebagai ahli medis, saya selalu menekankan pentingnya keseimbangan nutrisi di setiap piring makan. Piring Anda seharusnya tidak didominasi oleh karbohidrat. Porsi karbohidrat yang berlebihan, terutama dari nasi putih dan lauk olahan, akan membanjiri tubuh dengan gula yang tidak bisa diproses secara efisien oleh lansia. Tubuh kita hanya mampu mengolah gula dalam jumlah tertentu. Kelebihan gula akan disimpan sebagai lemak yang menumpuk di perut dan sekitarnya, meningkatkan risiko penyakit metabolik. Solusi dari kebiasaan ini adalah menyeimbangkan kembali piring makan Anda. Pastikan setiap kali makan, ada protein dan serat yang dominan. Ganti lauk perkedel atau bakwan dengan ikan bakar, ayam rebus, atau telur. Tambahkan banyak sayuran hijau segar seperti brokoli, bayam, atau buncis. Protein dan serat akan memperlambat penyerapan karbohidrat dan gula, sehingga lonjakan gula darah bisa dihindari. Selain itu, serat juga sangat baik untuk pencernaan dan membantu menjaga berat badan ideal. Dengan mengubah lauk ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari penyakit, tapi juga mendapatkan nutrisi yang jauh lebih lengkap dan bermanfaat. 3. Sarapan dengan nasi putih. Sarapan seringkali disebut sebagai waktu makan terpenting. Namun ironisnya, banyak lansia yang menjadikan nasi putih sebagai menu sarapan rutin. Kebiasaan ini adalah awal yang buruk untuk memulai hari. Di pagi hari, terutama setelah bangun tidur, sensitivitas insulin di dalam tubuh kita sedang sangat tinggi. Artinya, tubuh kita sangat responsif terhadap lonjakan gula darah.
Ketika Anda sarapan dengan nasi putih yang mudah diubah menjadi gula, Anda secara langsung memicu lonjakan gula darah yang sangat drastis. Lonjakan ini memberikan tekanan besar pada pankreas sejak pagi hari, memaksanya bekerja keras untuk menghasilkan insulin. Akibatnya, tubuh akan mengalami tsunami gula yang paling dahsyat, yang dampaknya bisa terasa sepanjang hari. Setelah lonjakan gula yang tinggi, gula darah akan kembali turun dengan cepat. Penurunan yang tiba-tiba ini membuat kita merasa lemas, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan yang paling berbahaya, memicu keinginan kuat untuk makan makanan manis. Inilah mengapa banyak lansia merasa kelelahan di siang hari dan seringkali mencari camilan manis untuk mengembalikan energi, yang justru memperburuk kondisi gula darah mereka. Sebagai gantinya, pilihlah sarapan yang kaya akan serat dan protein. Kombinasi ini adalah kunci untuk menjaga gula darah stabil dan memberikan energi yang berkelanjutan. Contoh sarapan yang baik adalah telur dadar dengan sayuran, oatmeal yang dimasak dengan air atau susu rendah lemak dan ditaburi kacang-kacangan, atau sepotong roti gandum utuh dengan alpukat. Pilihan sarapan ini akan memberikan energi yang dilepaskan secara perlahan, membuat Anda merasa kenyang lebih lama, dan yang terpenting, menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Sarapan yang sehat adalah fondasi untuk hari yang produktif dan bebas dari kelelahan. Jangan lagi mengorbankan kesehatan Anda di pagi hari demi kebiasaan yang tidak sehat. 4. Mengonsumsi nasi dingin yang dipanaskan kembali. Kebiasaan memasak nasi dalam jumlah besar untuk persediaan beberapa kali makan adalah hal yang wajar dan sering kita lakukan. Namun tahukah Anda bahwa nasi dingin yang dipanaskan kembali menyimpan potensi bahaya bagi lansia? Proses pendinginan nasi, terutama jika tidak dilakukan dengan cepat dan benar, bisa menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri berbahaya bernama Bacillus cereus. Bakteri ini menghasilkan racun yang tidak akan hancur meskipun nasi dipanaskan kembali. Mengonsumsi nasi yang terkontaminasi bakteri ini bisa menyebabkan keracunan makanan dengan gejala mual, muntah, dan diare. Kondisi ini sangat berbahaya bagi lansia karena bisa menyebabkan dehidrasi parah yang bisa mengancam nyawa. Selain itu, secara ilmiah, proses pendinginan dan pemanasan ulang nasi juga dapat mengubah struktur pati di dalamnya. Pati ini, yang disebut pati resisten, bisa menjadi lebih mudah terurai menjadi gula. Artinya, meskipun Anda makan nasi dingin yang dipanaskan, efeknya pada gula darah bisa tetap tinggi, bahkan bisa lebih buruk bagi beberapa orang. Solusi yang paling aman adalah dengan memasak nasi secukupnya untuk sekali makan. Jika Anda memang harus menyisakan nasi, pastikan nasi yang sudah matang segera didinginkan dalam waktu 1 jam, kemudian simpan di dalam kulkas tidak lebih dari 24 jam. Saat akan dipanaskan kembali, pastikan nasi benar-benar panas merata. Namun, cara terbaik tetaplah memasak nasi segar setiap hari untuk menghindari resiko keracunan dan lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. 5. Minum teh manis bersamaan dengan makan nasi. Ini adalah kombinasi yang sangat lazim di Indonesia. Banyak lansia yang merasa belum lengkap makan tanpa ditemani segelas teh manis. Padahal, kebiasaan ini adalah dosis ganda gula yang sangat merugikan kesehatan. Anda sudah mendapatkan asupan gula dari nasi putih, lalu Anda menambahkan lagi gula dari teh manis. Ini akan menyebabkan lonjakan gula darah yang jauh lebih tinggi dan mempercepat kerusakan pada pembuluh darah. Selain itu, teh, terutama teh hitam, mengandung tanin. Tanin adalah senyawa alami yang dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Zat besi adalah mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Jika penyerapan zat besi terhambat secara terus-menerus, maka Anda beresiko mengalami anemia atau kurang darah. Gejala anemia pada lansia seringkali disalahartikan sebagai kelelahan akibat usia. Mereka merasa lemas, pusing, dan tidak bertenaga. Padahal, akar masalahnya adalah kurangnya zat besi. Kondisi ini tentu akan menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Solusi yang paling tepat adalah mengganti teh manis dengan air putih hangat saat makan. Air putih akan membantu melancarkan pencernaan dan tidak memberikan dampak buruk pada gula darah. Jika Anda tetap ingin minum teh, minumlah tanpa gula dan beri jeda waktu setidaknya 1 jam setelah makan
untuk memastikan penyerapan zat besi dari makanan Anda berlangsung optimal. Dengan begitu, Anda bisa menikmati manfaat teh tanpa harus mengorbankan kesehatan Anda. 6. Nasi sebagai solusi lapar di malam hari. Malam hari adalah waktu di mana tubuh kita seharusnya mulai beristirahat dan mempersiapkan diri untuk tidur. Metabolisme tubuh melambat secara alami di malam hari. Mengonsumsi nasi putih sebagai solusi untuk rasa lapar di malam hari adalah kebiasaan yang sangat tidak disarankan. Karbohidrat dari nasi yang masuk ke dalam tubuh saat metabolisme lambat akan sulit untuk dibakar menjadi energi. Sebagian besar karbohidrat yang tidak terpakai ini akan langsung diubah dan disimpan oleh tubuh sebagai lemak, terutama di area perut. Lemak perut atau lemak visceral ini sangat berbahaya karena mengelilingi organ-organ vital dan menjadi faktor resiko utama untuk penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Selain itu, makan berat di malam hari juga bisa mengganggu kualitas tidur. Pencernaan yang bekerja keras akan membuat tubuh sulit untuk rileks, yang bisa memicu gangguan tidur seperti insomnia. Tidur yang tidak berkualitas akan berdampak pada berbagai aspek kesehatan, mulai dari mood, daya ingat, hingga kekebalan tubuh. Jika Anda merasa lapar di malam hari, pilihlah camilan sehat yang kaya protein dan serat. Contohnya, sebutir telur rebus, segenggam kacang-kacangan, atau semangkuk kecil yogurt tawar. Makanan ini akan memberikan rasa kenyang tanpa membebani pencernaan dan tidak akan menimbun lemak di perut. Pilihan camilan sehat ini akan membuat Anda tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. 7. Keyakinan sedikit saja tidak apa-apa. Jebakan terakhir dan yang paling sering saya dengar adalah, sedikit saja nasi kan tidak apa-apa. Atau, saya cuma makan sedikit nasi, tapi lauknya perkedel, kan tidak masalah. Pola pikir ini sangat berbahaya. Masalah kesehatan tidak datang dari satu kali kesalahan, tapi dari akumulasi kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Porsi kecil nasi dan tambahan lauk berkarbohidrat setiap hari akan menumpuk menjadi masalah besar seiring berjalannya waktu. Ibarat menabung uang receh, lama-lama akan menjadi banyak. Begitu juga dengan kebiasaan makan yang tidak sehat. Setiap lonjakan gula darah kecil yang terjadi akan meninggalkan jejak kerusakan di dalam tubuh. Dan jika terus berlanjut, kerusakan itu akan menjadi permanen dan sulit untuk diperbaiki. Kunci dari kesehatan yang baik, terutama di usia senja, adalah disiplin dan konsistensi. Jangan pernah menyepelekan porsi kecil atau kebiasaan sepele. Mulailah dengan mengubah satu kebiasaan buruk setiap minggu. Misalnya, minggu ini fokus untuk mengurangi porsi nasi. Minggu depan fokus untuk mengganti lauk. Perubahan yang perlahan tapi konsisten akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dan berkelanjutan daripada perubahan drastis yang sulit dipertahankan. Ingatlah, kesehatan kita adalah harta yang paling berharga. Jangan biarkan kebiasaan kecil yang salah merampas kebahagiaan dan kualitas hidup Anda di masa tua. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengetahui berbagai jebakan dari nasi putih, lantas apa solusinya? Apakah kita harus berhenti makan nasi sama sekali? Tentu tidak. Kuncinya adalah pengendalian diri dan substitusi yang cerdas. Jika Anda memang sulit meninggalkan nasi putih, coba kurangi porsinya secara bertahap. Misalnya, dari 1 piring penuh menjadi setengah piring, lalu 1/4 piring. Ganti porsi yang hilang dengan sayuran berserat tinggi dan protein yang cukup. Ingat, takaran yang aman adalah 1/3 porsi dari piring kita diisi oleh nasi, 1/3 porsi diisi dengan lauk protein, dan 1/3 sisanya dengan sayuran dan buah-buahan. Mari kita rangkum pembahasan kita hari ini. Nasi putih, meskipun menjadi makanan pokok, memiliki potensi besar untuk menjadi racun senyap bagi lansia. Hal ini disebabkan oleh indeks glikemiknya yang tinggi yang memicu lonjakan gula darah berbahaya. Kebiasaan makan yang salah, seperti makan nasi dengan lauk karbohidrat lain, sarapan dengan nasi, atau makan nasi di malam hari akan memperparah kondisi ini. Namun, bukan berarti kita harus memusuhinya. Solusinya adalah dengan mengubah kebiasaan. Kurangi porsi nasi, ganti dengan karbohidrat kompleks, perbanyak lauk protein dan sayuran, dan hindari kombinasi makanan yang memicu lonjakan gula darah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk mengambil langkah kecil demi kesehatan yang lebih baik?
Saya yakin, dengan kesadaran dan disiplin, kita semua bisa terhindar dari jebakan racun senyap ini. Mari kita ajak teman-teman dan keluarga lansia kita untuk sama-sama hidup sehat. Sebarkan video ini kepada mereka agar informasi ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.